Nah, jadi pada akhirnya kita menasihati anak-anak kita juga sama. Pada akhirnya anak itu akan menasihati sendiri. Jadi yang penting bagi kita pendidik ini bukan tiap pagi kita bangunkan, mandi dimandikan, ini odolnya, bukunya disiapin. Ya capek begitu mah. Ya, yang penting gini aja, bagaimana menumbuhkan cita-cita yang pasti pada diri anak-anak kita. Maunya Ibu siapa? Nur Asia ketika ke dokter dengan anak-anak, coba ditanya, kamu pengen jadi dokter enggak? Coba lihat, sekali pel 200.000. Tuh orang mencangkul mah seharian hanya 100.000. Ya, berjemur di matahari seharian hanya 100.000. Tuh lihat dokter yang antrinya 50 lebih. Hanya berapa menit pel. Ya mah orat berapa? 200.000. Kalikan aja kali 50 berapa jadinya. Itu hanya beberapa jam aja. Memancing anak itu melihat fenomena yang ada sebagai komparasi bagi dirinya sendiri. Ya, begitu muncul, mama, aku pengen jadi dokter juga lah. Nah, begitu anak sudah punya cita-cita, sudah orang tua tinggal sedekap tangannya. Tinggal siapin aja duitnya yang banyak untuk biaya sekuliahnya. Dia akan bangun sendiri, akan mandi sendiri, akan belajar sendiri kok. Jadi saya kira mungkin lebih efektif demikian. Apalagi kita pukul anak-anak, kita cambukin, kita siksa. Ya karena nggak sekolah. Ya kenapa? Karena belum punya cita-cita. Kita sendiri juga bisanya bergerak karena didorong oleh keinginan kita. Betul nggak? Kalau Anda mau ke Jakarta, terdorong nggak diri Anda untuk menyiapkan uangnya, menyetrika bajunya, menyiapkan kopernya, beli tiket keretinya, mau disiapkan. Jadi kenapa mereka itu tidak bergerak? Ya karena tidak punya cita-cita. Kita juga orang tua kalau nggak punya cita-cita ya bergerak untuk apa? Masih ada orang berjalan, mau kemana Bung? Nggak tahu. Kalau bilang ya, itu saya kira yang penting. Kemudian lagi, Bu Nur Asia menitipkan anaknya di pesantren, udah bagus, tepat. Ya, artinya 3 miliar pendidikan, rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi satu. Ya, santri saya, ya saya orang tuanya, masyarakatnya yang ada pesantren ini, ya dijamin selektif, dijamin akan bersih dari kuman-kuman, ya kan begitu, ya kan. Kemudian ya jadi anaknya, jadi bapaknya, semuanya di sekolah dan belajarnya itu betul-betul 24 jam, semuanya dititipkan dengan kesibukan. Dan orang tua juga keuntungannya apa? Bisa berusaha dengan lebih leluasa, tidak direpotkan dengan ngurus anak-anak. Itu sudah tepat sekali. Nah, tetapi tadi ada yang terbetik juga. Tetap saja akhirnya mah apapun yang dilakukan orang tua ada kemungkinan ada berhasil mengantarkan anak kepada tujuan yang mulia, ada kalanya gagal di tengah jalan. Ada kemungkinan. Sehebat-hebatnya orang tua tetap pada akhirnya mah yang menentukan Allah juga. Jadi kita jangan kecewa, misalnya gagal ya udah berarti nasibmu seperti itu. Allah yang menentukan kok. Jadi orang tua kewajibannya sebatas memberikan fasilitas. Iya kan? Dengan bukunya, bajunya, SPP-nya, bulanannya. Kalau sakit ya orang tua berkewajiban belikan obatnya. Ya, sampai anak itu akil dan balik. Kita ambilkan standar saja sampai SMA lah. Nah, anak dari mulai SD, SMP, SMA itu segala biaya anak-anak itu adalah kewajiban orang tua. Tapi setelah SMA dia sudah akil dan balik, sampai anak itu melanjutkan perguruan tinggi, itu bukan kebaikan, bukan kewajiban orang tua, sudah kebaikan orang tua. Sampai sarjana, anaknya kawin,
Mas kawinnya orang tua yang mengadakan. Ya, pestanya orang tua mengadakan. Itu bukan kewajiban orang tua sampai pesta kawin mah. Itu mah kebaikan. Ini mesti diingatkan kepada anak-anak kita semuanya bahwa kewajibanku sampai kamu tamat SMA. Setelah itu adalah kebaikan orang tuamu. Bisa saya kasih, bisa tidak dong. Gitu. Jadi mesti ada dikasih peringatan. Tetapi juga tetap saya sanjung kalau orang tua masih tetap berbuat baik pada anak-anaknya, sekalipun sudah sarjana, sekalipun sudah punya anak istri, masih tetap kita sayang, ya itu nggak ada masalah, kebaikan kok. Ya kan begitu persoalannya. Udah punya istri, udah punya anak, udah punya rumah, tapi kita masih ngasih juga. Terjadi nggak di masyarakat? Terjadi begitu. Ya nggak salah juga orang namanya kebaikan kok. Tapi anak itu harus mengerti. Kalau dulu mah nyusu sama ibunya, itu kewajiban ibunya. Sekarang sudah punya anak istri, masa masih nyusu terus? Gitu. Oke, begitu.